Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa subscribe di channel YouTube-nya Mak Eti. Oke, hari ini tuh aku akan bahas bisnis sampingan aku, yaitu keripik pisang aneka rasa. Jadi kemarin tuh ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman tentang keripik pisang yang aku produksi ini. Buat yang kemarin bertanya gitu kan, hari ini aku jawab gitu. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama gitu kan ya, ini itu kemasan berapa gitu kan. Kalau ini sih kemasannya ya, untuk kemasan kan di aku itu menggunakan dua kemasan. Yang pertama menggunakan kemasan yang kayak gini, jadi yang agak panjang. Kalau ini sih aku pakai yang ukuran berapa ya, ini ukuran 16 kali 24. Sedangkan yang ini sama kayak yang ini ya. Ini tuh ukurannya aku pakai ukuran 20 kali 29. Sebenarnya kemasan yang ini ataupun yang ini itu isinya itu sama. Jadi berat bersihnya itu sama. Cuma aku gunain di tipe potongan pisang yang berbeda. Kan kadang ada pisangnya itu yang terlalu kecil-kecil banget sehingga itu hasilnya itu kan kecil-kecil, makanya aku pakai yang kemasan kecil, tetapi beratnya sama loh ya. Sedangkan untuk pisang yang besar-besar, karena kita motongnya memanjang kan otomatis panjang-panjang. Kalau aku pakai kemasan yang kecil tadi, itu tuh banyak yang nggak muat, jadinya itu takut remuk atau hancur gitu. Jadinya aku pakai dua kemasan. Menurut ukuran potongan pisangnya itu bagaimana gitu. Sebenarnya untuk teman-teman yang biasa beli di aku itu udah hal biasa gitu kan. Kemasannya kok kadang pakai kemasan yang besar, kadang pakai kemasan yang kecil gitu. Tetapi isinya itu sama. Untuk harganya berapa? Gini ya. Untuk menentukan harganya itu bagi kalian yang mau usaha keripik pisang kayak aku ini, kalian harus tahu dulu modal yang kalian keluarkan untuk menghasilkan ini itu berapa gitu loh. Nanti kalian bisa menghitung-hitung, bisa mencari keuntungan. Ya berarti kan dari modalnya itu ditambah keuntungan, nanti dibagi, jadi hasilnya nanti kalian bisa menjual dengan harga berapa. Tiap pengusaha itu pasti memberikan harga yang berbeda-beda, jadi tidak sama gitu ya. Saya kalau di sini jualnya kayak gini, ini 12.500. Saya harga jualnya segitu ya untuk di daerah sini. Karena kalau di daerah sini harga pisang ya masih stabil, nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah gitu. Mungkin kalau di tempat lain ada yang kemasan segini dengan berat yang sama gitu ya, harganya bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Jangan membanding-bandingkan harganya gitu, karena kan di tiap daerah itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Apalagi di masa sekarang ini kan cari minyak gorengnya itu juga susah, harga juga melambung. Kalaupun ada, tahu sendiri harganya pasti masih mahal. Ini pun saya itu kemarin saya jualnya harga 11.000, sekarang naik 1.500 karena cari minyak gorengnya yang agak susah, sama untuk pisangnya juga sekarang ini agak susahnya itu karena kualitasnya itu enggak sebagus yang kemarin-kemarin gitu. Sekarang itu banyak pisang, apalagi yang kepok pipit gitu kan ya. Karena di tempat aku penggunaannya tuh hanya ada dua, yaitu pakai pisang raja nangka sama kepok pipit. Untuk kepok pipit tuh banyak yang gimana ya, jadinya itu kalau digoreng itu nggak enak gitu, karena pisangnya itu kayak bagel gitu loh. Jadi kayak mentahnya itu kayak mentah ada penyakitnya seperti itu. Jadi banyak yang terbuang ketika kita itu kalau beli nggak memilih. Karena kalau kita beli kan, kalau adanya itu kan terpaksa biasanya kita beli itu. Karena kalau kita nggak beli nanti kehabisan stok, para pelanggannya yang biasa beli nanti pindah ke tempat yang lain gini.
Karena di daerah sini itu yang jual keripik pisang aneka rasa seperti saya ini tuh udah banyak gitu loh. Jadi kita itu saling bersaing, ya bersaing rasa, bersaing harga. Kalau saya sih untuk usaha seperti ini punya pedoman ya. Kalau misalnya yang lain mungkin jualnya lebih murah dari saya, ya monggo silahkan, karena saya mikirnya rezeki itu udah ada yang ngatur. Ketika ada pelanggan, misalnya pelanggan baru yang bilang mungkin kok punya mbaknya lebih mahal, oh saya bilangnya ya mungkin mbaknya bukan target pasar keripik pisang saya bilangnya juga seperti itu. Malah saya memberikan arahan ke mereka, ya udah kalau menurut mbaknya mahal nggak usah beli di sini juga ndak apa-apa. Saya sih slow aja jawabnya, saya juga baik-baik gitu loh. Jadi ketika ada pelanggan yang membandingkan harga, ya nggak apa-apa, diterima aja, itu hak mereka untuk uh, membandingkan gitu ya, harga yang satu dengan yang lainnya. Seperti kita kalau jadi pembeli, saya beli pisang ya saya juga kadang membandingkan gitu. Tapi kan kadang karena sesuai sama kualitasnya, jadi meskipun beli yang agak mahalan sedikit dengan kualitas yang oke, kalau menurut aku sih nggak masalah gitu kan. Untuk rasanya pakai apa, kan di tempat aku ini ada berbagai rasa, cuma yang paling terfavorit kan rasa ini coklat. Di onlinean tuh sebenarnya banyak banget gitu kan yang jual keripik pisang aneka rasa, dari yang pakai coklat bubuk kayak gini seperti punya aku, ataupun coklat yang lumer gitu. Untuk aku ini ya, ini aku pakai perpaduan gitu loh, jadinya aku nggak hanya pakai satu coklat bubuk aja, aku pakai 3 jenis coklat bubuk. Aku belinya juga beli di online, jadi aku gabungkan sendiri, aku takar sendiri sampai menghasilkan rasa yang aku pengenin tuh kayak gimana gitu. Karena untuk rasa coklat ini kalau terlalu pahit juga nggak enak, terlalu yang manis juga nggak enak, jadi harus yang benar-benar itu pas bisa dinikmati dan tidak bikin enak. Untuk yang rasa kayak sapi panggang kayak gini, terus keju, balado, dan lain sebagainya, aku belinya juga beli bumbu bubuk di online shop gitu kan, banyak yang jual dengan merek yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kita harus coba-coba dulu kalau beli kayak bumbu kayak gini, kita cobain dulu belinya yang kemasan 100 graman dulu, kalau ada yang 50 gram dulu. Jadi kita coba-coba dulu kira-kira rasanya itu mantep yang merek mana, harus coba-coba dulu. Untuk kayak trial gagal gitu ya, kemarin-kemarin sering gitu ya, apalagi untuk yang rasa coklat, trialnya itu lumayan lama sampai menghasilkan sesuai rasa yang saya inginkan gitu kan. Untuk teman-teman yang tanya bumbunya cari di mana, silahkan kalian tuh bisa beli di online shop ya. Cari, ketik aja bumbu kering atau bumbu tabur untuk keripik pisang gitu. Biasanya akan keluar pilihan-pilihannya dengan merek-merek yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa nyoba dulu ya kemasan kecil-kecil, kalian coba dulu, kalau rasanya sudah sesuai sama keinginan kalian, kalian baru bisa beli yang kemasan mungkin 1 kilo dengan harga yang lebih murah gitu. Kalau misalnya kalian rumahnya deket sama pasar, kalian bisa mendatangi toko bahan kue gitu dan plastik, biasanya juga jual bumbu-bumbu kayak gini gitu ya. Cuma memang kadang tidak terlalu lengkap, harus beli online. Kadang adanya memang di online untuk yang kayak rasa coklat yang rasanya manis banget gitu, adanya memang belinya di online gitu. Kalau beli di toko sini adanya yang rasanya itu terlalu pahit menurut aku, makanya aku combine dengan bubuk coklat beraneka rasa biar menghasilkan rasa yang enak gitu ya. Untuk aku juga jual yang kemasan kecil-kecil gitu ya. Untuk yang kemasan 5 ribuan, cuma hari ini stoknya udah habis, jadi aku nggak bisa lihatin ke kalian yang kecil-kecil itu bagaimana gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tanya kalau misalnya mau matok harga di atas hargaku yang kemarin, kan ada yang tanya aku
aku sepil harganya segini, mereka ngomong kalau harga segitu kok kayaknya belum untungnya masih sedikit banget, ya silahkan di up lagi, nggak apa-apa, karena tiap daerah itu kan juga berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan, oh mbak itu bisa jual harga segitu, kok aku jualnya harganya segini. Kan tiap orang itu beda-beda ya. Karena jujur kadang itu kan untuk pisang aku kadang orang tua panen sendiri gitu, jadi aku punya stok pisang, jadi aku ngasih harga segini itu menurut aku udah untung gitu kan. Tapi buat temen-temen yang apa-apa beli, ya silahkan kalian, karena kalian menjalankan bisnis ya, kalian bisa mematok harga sesuai yang kalian inginkan gitu kan ya. Banyak kok yang jual segini tuh harga 15.000, 18.000, nggak masalah, masih harga wajar gitu kan. Yang penting segini nggak 50.000 aja, kecuali kalau di luar negeri sana dan lain sebagainya gitu kan ya, atau di pusat oleh-oleh silahkan. Tapi kalau jualnya karena kita itu ikutnya UMKM, ya sesuai standar aja gitu kan. Mungkin untuk kalian yang kalau jual dengan harga segini itu keberatan, kalian bisa menurunkan beratnya, jadi dijual dengan berat kemasan mungkin 100 gram atau 50 gram dengan harga jual yang lebih rendah, atau yang kemasan kecil-kecil kayak punya aku yang harga 5.000 itu juga nggak masalah. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya.